Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah salat maghrib dan pengajian ba'da maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada malam yang berbahagia ini kita coba mengkaji penyakit hati yang kelima, yakni cinta akan kemegahan. Cinta akan kemegahan adalah punca kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin." Surat Al-Qasas ayat 83. Pegang oleh Allah, kebahagiaan di negeri akhirat itu kami sediakan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri, meninggikan diri di muka bumi Allah, dan tidak mau berlakukan kerusakan di bumi. Akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam firman Allah ini, Allah mengatakan bahwasanya kebahagiaan di akhirat itu Allah berikan kepada orang yang suci hatinya daripada dua perkara. Yang pertama, suci hatinya daripada cinta kemegahan. Yang kedua, suci hatinya daripada hendak melakukan kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Gebih harta li Allah bukanlah untuk menyombongkan dirinya. Allah titipkan kekayaan kepadanya, bukanlah dia menginginkan kemegahan agar disanjung-sanjung, agar dihormati oleh manusia, tapi bukan untuk itu. Dan dia tujuan mencari jabatan itu bukan agar dia disanjung-sanjung oleh manusia, bukan agar dia dikenal oleh manusia, tetapi semua itu dia cari dan dia raih semata-mata untuk menegakkan, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala yang telah dititipkan oleh Rasulullah kepada kita semua, dan dia pergunakan apa yang telah dia raih itu sebagai alat ataupun kenderaan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mengatakan bahwa tidak dikehendaki kemegahan bukan bermakna menolak segala jabatan dan derajat menjadi pemerintah. Kan berarti mengfom ayatnya waktu kepegah han gebi cinta kemegahan getanya tak tolak jabatan. Bukan.
Dan bukan berarti kita tidak boleh menjadi pemerintah. Kita tidak boleh menjadi PNS. Kita tidak boleh menjadi kesi. Kita enggak boleh menjadi camat. Kita enggak boleh menjadi kepala ini, kepala itu. Sebagaimana ada pemikiran selama ini orang mengatakan bahwasanya ulama itu tidak boleh berpolitik. Setahu saya dan tidak terdapat ayat Quran, tidak ada hadis yang melarang ulama itu tidak boleh berpolitik. Yang dilarang di dalam agama adalah cinta akan kemegahan. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Seandainya kita mau berpikir, orang mengatakan ulama tidak boleh berpolitik, Tunku tidak boleh berpolitik. Okey, ada di masalah. Okey, sabar aja. Awak pim ganja aja. Awak minum nanti Sabtu Minggu jak Medan je. Awak buka kafe, tempat transaksi perzinaan je. Ni orang yang gagal saja. Tidak ada. Hana kecam dah. Silakan. Yang dilarang ialah bermegah-megah dengan jabatan dan kekuasaan yang diberi oleh Allah. Itu yang dilarang. Jangan begitu mendapat kepercayaan dari masyarakat, begitu kita menjadi pimpinan, begitu kita menjadi orang yang hebat, maka orang lain semua rendah. Kita berlaku di atas bumi Allah semena-mena, semaunya kita, sekehendaknya kita, tidak lagi berdasarkan aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun aturan yang telah dibuat oleh negara. Nah, itu yang tidak boleh, dilarang. Di dalam ayat ini jelas, itu tidak boleh. Sehingga dengan jabatan itu kita membuat kerusakan di muka bumi Allah. Kita buat kerusakan. Apa kerusakan itu? Orang susah mencari rizki karena aturan yang kita buat. Orang hidup di dalam riba karena aturan yang kita buat. Masyarakat tidak nyaman karena aturan yang kita buat. Nah, itu yang dilarang oleh Allah. Itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena seseorang yang diberi jabatan itu adalah memikul tanggung jawab dan amanah dalam menyempurnakan tugas-tugas yang dipikul ke atasnya. Kenapa tidak boleh bermegah-megahan dengan jabatan dan kekuasaan? Karena setiap orang yang diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka itu memikul tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh Allah kepada mereka, dan mereka akan memberi pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap jabatan yang Allah berikan itu. Jadi tidak ada. Jadi jabatan untuk menunaikan amanah, untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah dipikul ke atasnya. Ia tidak ada kelebihan dari orang lain, masing-masing memikul tugas dan tanggung jawab. Nah lebih karena katanya mesti tiro camat. Katanya menganggap gesiknya bawahan lu hubut hak gesiknya. Nah lebih camat dengan gesik. Hana tanggung jawab harga yang beda. Camat baju hubu, gesik baju hubu.
Kecuali camat Pajuh Huma. Gisi Pajuh Humunya hancur. Gisi camat ganggak remeh gisi. Ini sama-sama. Camat manusia, gesi manusia. Yang beda tanggung jawab sekarang. Camat kali berayuk becut tanggung jawab daripada gesi. Itu cuma yang membedakan. Nana lebih masing-masing kena tanggung jawab. Orang yang paling baik ialah yang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan jujur dan ikhlas. Siapa mereka yang paling baik? Ketika Allah berikan tugas, Allah berikan jabatan, adalah orang yang melaksanakan tugas itu dengan jujur dan ikhlas. Jujur, penuh dengan keadilan, penuh dengan kebijaksanaan. Dan apa yang dia lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut nanti di hadapan Allah semua itu akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi, kata Rasul. Semua pemimpin itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan di mana ini bisa menepis dan bisa menjadi dalil untuk kita menolak bahwasanya orang yang baik-baik, ulama dan lain sebagainya, tengku tidak boleh berpolitik. Ini bisa menjadi dalil bagi kita. Di antaranya di dalam Al-Quran, Allah bercerita tentang Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf. Di mana Nabi Yusuf diangkat menjadi Menteri Pertanian kalau sekarang. Di Mesir pada waktu itu. Karena sang raja menganggap bahwasanya dialah yang lebih pandai mengurus masalah pertanian. Dan dia Nabi Yusuf sudah tahu bahwa 9 tahun ke depan akan terjadi paceklik di Jazirah Arab. Dengan kemampuannya yang diberikan oleh Allah, dia buat pertanian di kota Mesir itu maju dan berkembang hingga dia stoklah makanan-makanan untuk menghadapi paceklik yang lamanya 9 tahun. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Nah, ini bukti. Bisa dulu. Kemudian di dalam Al-Quran juga Allah menceritakan bagaimana Musa alaihi salam, Musa kalamullah, menghadapi pemimpin yang zalim. Dan dia tidak mampu menyebarkan Islam kepada umatnya pada waktu itu. Hanya 600 orang pengikutnya. Kemanapun dia dikejar. Kenapa Islam tidak bisa berkembang ketika Nabi Musa alaihi salam ingin mengembangkan Islam itu? Karena politik di dalam kekuasaan Fir'aun laknatillah. Kekuasaan ada di tangan Fir'aun. Islam tidak bisa berkembang, malah umat Islam hidup dalam keadaan mencekam, penuh dengan intimidasi, ancaman dan pembunuhan. Tanya baik dari pengat dia awak kafir, Pak. Kasih. 1040 put yang kau likut Al-Quran kagak peringatkan umat Islam. Bek tabah Quran tak cok buku awaknya. Sudah ada. Dan kita jangan ikut-ikut. Zaman ni balik senegronyo kena waceh. Dipegah bak orang awam tengku hanjak ulama hanjak berpolitik, jilok bak orang awam. Oleh yang dipupuk tengku dengan tengku,
Apakah itu tidak jadi ibrah? Tidak bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi kita sebagai generasi hari ini. Kebai pancu. Itu sudah ada. Dan di dalam Al-Quran Allah menceritakan semua rasul-rasulnya itu. Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan di dalam Al-Quran. Dia pun tidak mampu menyebarkan Islam. Islam tidak berkembang pada waktu itu. Tidak bisa berkembang. Kenapa? Karena kekuasaan di tangan Namrud. Bukan Nabi Ibrahim yang berkuasa. Bukan Nabi Ibrahim yang menjadi pemimpin. Bukan Nabi Ibrahim yang menjadi raja. Tidak berkembang. Nabi Isa alaihi salam dikejar oleh penguasa Yahudi dan penguasa Israel. Nasrani dikejar. Padahal Yahudi dengan Nasrani tidak pernah mereka berkumpul, selalu bertengkar. Tapi karena satu tujuan, Isa mesti ditangkap, Isa mesti dibunuh. Kalau tidak, maka agama nenek moyang kita akan hancur. Akhirnya salah seorang muridnya berkhianat kepadanya. Menjaminkan jika apa? Murid ikhianati urang. Sana bisa kan. Ini betul najino murid ikhianati urang hanya hidup. Bijah je tinggal. Bijah dia tak itren ni katanya. Tinggal burung sagai masalin. Akainya dia tak itren. Ini. Nabi Isa hingga ditemukan tempat persembunyiannya. Namun Allah berkehendak lain. Allah selamatkan. Tak mampu juga Nabi Isa menyebarkan Islam. Di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan Rasulullah 13 tahun di negeri Mekah. Pelipisnya berdarah, kakinya berdarah. Dia diancam, dia diintimidasi. Dia dimandikan dengan air najis. Beribadah dia tidak bisa di negeri Mekah. Menyiarkan agama Islam di dalam ancaman. Kenapa? Karena politik di dalam genggaman Abu Jahal dan Abu Lahab. Mekah mereka yang pegang. Sumayyah, istri daripada Yazid, di depan mata Rasulullah. Dadanya dibelah oleh Abu Jahal. Jantungnya diambil, dimakan di depan Rasulullah. Rasulullah hanya bisa menahan air matanya. Dan berkata kepada Sumayyah, Yazid, bersabarlah. Kalian sekeluarga adalah penghuni syurga Allah Subhanahu. Tidak bisa berkutik. Kapan Islam itu sampai kepada diri kita? Islam terwaceh. Ditanya Hudayb dalam Islam, panjang ketika Rasulullah hijrah ke negeri Madinah. Ketika sampai di negeri Madinah, Rasulullah diangkat menjadi raja negeri Madinah. Rasulullah menjadi pemimpin di negeri Madinah. Rasulullah punya kekuasaan politik di dalam genggaman Rasulullah. Waktu itu beliau susun kekuatan. Yang pertama beliau bangun adalah masjid, tempat pendidikan para sahabat. Di dalam masjid Rasulullah mengajarkan sahabatnya cara berdagang yang benar, cara berpolitik, bagaimana ekonomi yang benar di dalam Islam. Dalam masjid Rasulullah mengajarkan kepada mereka bagaimana cara berperang yang benar. Dalam masjid Rasulullah mengajarkan kepada mereka mengenalkan Allah, mengenalkan fikih, mengenalkan tasawuf, mengajarkan bagaimana munakahah, bagaimana muamalah jual beli yang benar. Semua diajarkan di dalam masjid. Dalam masjid itu pernah Nabi. Hana lembaga pendidikan lain macam. Lah masjid. Maka jangan sempitkan masjid. Masjid itu tempat dibina para sahabat, digembleng oleh Rasulullah. Tentara-tentara Rasulullah di dalam masjid dibentuk. 10 tahun beliau di Madinah.
Ketika beliau menjadi pemimpin, beliau memegang kekuasaan, maka Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia, terus kena wajib. Maka awak kafirnya yang diupayakan. Jangan saja baik saja politik iman di orang Islam. Setelah kehancuran Spanyol, Turki Utsmani dihancurkan oleh mereka, maka dunia dipegang oleh mereka. Kenapa? Politik dikuasai oleh mereka. Maka hana gecam dalam agama. Yang han lebih cinta kepada kemegahan, cinta kepada jabatan, hingga tak kubur yang galak dengan jabatannya. Ini yang gecam. Nepatihan terserah. Gemesapat musuh bina ulama di dunia gemesapat. Ropu bina ulama gemesapat di Indonesia atau di Aceh gepegat 1000 boh fatwa. Atau 2000 boh fatwa gepegat. Fatwa. Tapi ngan saboh dan datangan pemimpin 2000 fatwa juga ada. Gampung tergepegak kanun agama di tempat imum, gepegak 620 boh debit kanun di tempat imum. Debit surat di gisi tion ubena kanun hana berlaku di kampung lancang garamnya. Kena itekan hana yu. Alih kanun tempat imum cok kanun duduk puluk uyuh di baik uyuh meja. Tak gisi yang pemimpin kekuasaan politik. Maka tidak ada, enggak ada larangan. Hanya larangan. Belum dalil lain dalam Al-Quran. Silakan Bapak dan dukun-dukun lihat sendiri. Hanya kita. Negeri menjadi makmur di masa ia memegang jabatannya. Negeri Mesir makmur ketika Nabi Yusuf alaihi salam duduk sebagai menteri pertanian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, mereka juga sebagai khalifah. Rasulullah juga sebagai pemimpin, sahabatnya juga sebagai pemimpin, menjadi khalifah di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka telah memegang kekuasaan kepala negara. Benar yang tersebut benar? Nabi Yusuf, Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang lainnya, semua mereka telah memegang jabatan sebagai kepala negara. Semua mereka sudah. Apa yang menjadi hasrat dan cita-cita? Ialah menyempurnakan tanggung jawab di dalam menuju keridaan Allah Ta'ala. Apa cita-cita mereka? Ketika mereka memegang kekuasaan, mereka tidak ada cita-cita lain. Hanya ingin menyempurnakan tanggung jawab yang sudah Allah berikan kepada mereka dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak hati. Tujuan mereka menjadi pemimpin untuk menyempurnakan tugas yang telah Allah berikan kepada mereka dan sebagai jalan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu tujuannya. Tidak ada tujuan lain. Ini mungkin makanya tidak ada. Maka saya mengambil tema ini malam ini karena hampir setiap saat kita dengar ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Dan di dalam Al-Quran semua Allah jelaskan. Ini dia boleh pun kasih boleh. Ya. Itu menyangkut dengan sifat hati. Maka ketika Allah berikan itu semua, manfaatkan sebagaimana yang Allah perintahkan. Dengan tetap mematuhi dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Mereka tetap menjalankan perintah Allah. Mereka tetap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita sombong.
Wala tamshi fil ardi marha. Janganlah kamu sombong berjalan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong. Itu sifat yang kelima. Sifat yang keenam yang menjadi penyakit hati adalah cinta akan dunia. Cinta ke dunia. Yang cinta ke dunia cukup bahaya. Apa cinta dunia itu? Dunia di sini ialah sesuatu yang tidak memberi manfaat setelah mati. Dunia, sesuatu yang tidak bermanfaat tatkala kita telah mati. Yang di dunia. Perumoh dunia. Kecuali wate mati katanya perumohnya nak manfaat. Kiban nak manfaat perumohnya wate mati ini. Ibadah hanya tinggal ke Allah. Dim kawin katanya ibadah hantam tinggal. Ilmu agama na baji. Akhlak juga. Nah. Yang dunia. Tapi munyo nama manfaat ke mati, dunia telah menjadi akhirat. Inilah tuntutan Allah. Kepancaran lah dia dunia berjik akhirat. Rumah berjik akhirat ke bah. Anak berjik ke akhirat ke bah. Harta berjik ke akhirat ke bah. Jabatan berjik ke akhirat ke bah. Kekuasaan berjik ke akhirat ke bah. Mata berjik ke akhirat ke bah. Gelunyung berjik ke akhirat ke bah. Babah berjik ke akhirat ke bah. Gaki berjik ke akhirat ke bah. Maknanya wate mati terhatanya mandum nama manfaat. Nikmat Allah yang nabaknya benar manfaat. Mati. Hanya manfaat berarti dunia. Fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melanggar batas-batas hukum dan mengutamakan kepentingan hidup dunia dengan mengikut keinginan yang diharamkan, maka di neraka jahimlah tempat kediamannya. Orang yang di dunia ini hidup hanya menuruti keinginan perutnya saja. Sehingga tidak membedakan dia dengan yang ada di dalam perut itu. Maka tempat yang layak bagi manusia itu adalah neraka jahim. Neraka jahim. Maaf. Nyo uraya korban kata. Nah kekayaan gebila Allah ni. Nah harta. Tapi ia tidak mengkorban. Malah kadang-kadang negara baru leung kala 5 tahun kau liko kala hukum korban. Awal leung bala orang lain mengkorban leung kala korban. 5 tahun kau liko. Mau bijut dah. Mau bijut kalau mau demo. 5 tahun kau liko. Jadi seakan-akan korbannya kan tiga sekarang. Padahal setiap tahun itu hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad. Setiap tahun jika punya kemampuan. Harta itu adalah dunia. Nah, ketika harta itu kita manfaatkan untuk membeli lembu setiap tahun kita berkurban, maka harta itu menjadi akhirat. Jika akhirat. Man wajada sa'atan, kata Rasulullah. Barang siapa yang punya kemampuan rizki, falam yudhahi, tidak mau berkurban, kata Rasulullah. Fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati kepada musalla kami, kata Rasulullah. Jangan dekat kepada tempat ibadah kami. Keluar. Hanya kali kata Rasulullah, bunyi. Keluar.
Padahal kurban itu sangat besar pengaruhnya. Manfaatnya cukup besar. Dia akan menjadi kenderaan. Bandingannya di dunia. Dunia taik motor Innova lain mengat. Taik motor Fortune lain mengat. Taik motor Alfa lain mengat. Ya kan? Taik motor Mercedes lain mengat. Taik kapal atuh lain mengat. Taik kapal laut lain mengat. Demikian juga kurban. Semakin besar kurban yang kita lakukan, semakin enak kenderaan kita di yaumil mahsyar nanti. Makin mangat kenderaan. Akan berkurban. Ini punya kekayaan 5 miliar. Tak kurban 5 juta, 7 juta. Kekayaan 5 miliar. Karena itu yang tinggal. Yang lain gahana. Yang lain nak tapajuh bro. Yang tapajuh ancu. Yang tasuk bro. Yang tanpa sedekahnya kenya yang tinggal. Mana tinggal? Hana. Adapun orang-orang yang takutkan kebesaran Tuhannya lalu menahan diri dari mengikutkan kehendak hawa nafsunya, maka di surgalah tempat menetapnya. Orang yang ia ke Allah sehingga mereka tidak menuruti nafsunya, keinginannya. Di dunia ini dia tahan. Yang dia pikirkan adalah akhiratnya, maka tempatnya adalah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan salah. Baik itu dipikir omanya. Anak payah harga li. Taweweng bom sabah roti noi masjid. Nah, yang kan si du hana harga li weweng bom sabah hana masjid. Ani rumah dia. Yang kan kenyan ke begitu ini. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Dunia ini adalah ladang. Dunianya tanah belang. Iban cara tamu boleh hasil. Hingga waktu tawa nang roh akhirat yang trip perjalanan hingga bersep bekah waktu tawa gede. Jadi manfaatkan ladang itu. Tanah belangnya tak manfaatkan betul. Tak pula. Waktu musim nyonyo tak pula. Waktu musim nyonyo tak pula. Musim bulan puasanya tak pula bulan puasa. Bulan Muharram, bulan Zulhijjahnya tak pula. Bulan Muharram bulan tak pula. Ini nak bulan pula aje. Jadi setiap bulan punya hasil, setiap bulan punya hasil, bekal menuju akhirat. Manfaatkan tanah belang, dunianya tanah belang. Ladang. Nabi pegang ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunianya ladang. Dan bertatupu hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia panghule kejahatan. Cinta ke dunia nyan panghule kejahatan. Nyo cinta kurun nyo ka cinta ke dunia nyan bu jeuh lain lahim. Lahim. Ka berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Jadi al-waktu kasaif, waktu itu ibarat pedang. Sebelum kamu dilibas oleh pedang, maka dahuluilah dirimu. Ingat, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dan kesenangan di dunia adalah sementara. Kehidupan dan kesenangan di akhirat adalah kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu kekal abadan abadi selama. Dunia hanya sementara. Si akhirat paling trip 60 tahun. 60 tahun dapatkan normal. Paling trip nyan menyuhana jawai. Kadang umur 50 tahun ka jawai. Dunia semua sementara. Si apa? Gagah getanya kan uro pernikahan. Nyan kabeh gagah ni. Kabeh gagah, kabeh lagak uro ijab kabul.
Ya, orang terima nikah bulan ni. Yang kabeh gagah kabeh lega. Begitu dia orang terima singa hanya imka kamari jukuri. Ya. Singa laju imka kamari ju. Kai tren ju pai badan. Kan siap kan? Sementara. Tak pegak rumah di raya ini depan. Oh hanya pegak rumah raya tunggu di dunia. Jut, asal baik di pegak rumah dengan masjid. Pegak rumah dengan masjid. Ya. Pegak rumah di raya jut, tapi mesti ingat tu. Rumah yang tidak ada teman jika tidak kita persiapkan di dunia. Rumah yang tidak ada baju, lemari dan sebagainya jika tidak kita persiapkan di dunia. Kurang. Jadi mesti ingat ke rumah ni, rumah akhirat. Baik ada ke rumah dunia. Di sementara, semua sementara. Kita akan mati. Andu mati. Ana yang hebat. So yang hebat. Semua mati. Oh dia hebat. Ustaz. Watetu gaknya jileng karpet merah. Watetu gaknya jileng karpet hijau. Disambut dengan marhaban dan lain sebagainya. Dia mati satu. Nah ini dalam karpet merah. Dia teme jenazah ham tadi kai dengan karpet merah. Dengan karpet merah teme nyus semayang di masjid Jami. Ha? Dia kai dengan karpet merah di tok karpet hijau jenazah. Nak kepumanya hamai kalian ni. Kamati memata hai tagra ali. Mati hanale nyawang tegukeun le dukai mumti buat mata tak akan andangan berat le. Apa? Teng nyawang kahana lagi buat mata ni kasi blek 3 jenazah. Handi beli. Apa kahai tak tengok? Punyung yang aktif yang kepunyung. Lain yang aktif ni. Mata mentang diubut dukai mumti buat mata 3 kali barokan hana pri kabilong dalam dunia ini. Yung kacibli 3. Kan ibu mu. Handi dapat mata. Apa yang kahai mah? Dia barokah ni kuah dia kau jangan dia kaya ni kuah ya buka mata angat dia beli. Anti dia beli. Jadi ingat ada hari-harinya, ada waktu-waktunya. Jangan terlalu cinta dunia. Dunia itu perlu. Tapi baik cinta. Maknanya waktu tak ada motor, baik tak pegat draw di motor. Kita beli mobil. Jangan jadikan diri kita menjadi mobil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibang maghrib. Dia mantang yuyu babah ut macam tu. Igap Allahu Akbar semayang ibrahim Allah. Dia mantang talak-lap setiur motor dalam. Yang gekeun katanya cinta motor, kajik motor. Yang kena pandingan contoh yang kena cinta dunia sehingga kita menjadi dunia. Ingat semua kita akan mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Semua mati. Kabeh mati mandu tak kiamat dunia kekeun Allah. Ho Firaun yang dipegah roy Tuhan ti pedih roy tak. Ho Namrud yang ieu sembah roy bak rakyat ti pedih roy tak. Tanya Tuhan. Sunyi senyap. Mungkin hidup mana? Andung mati. Jadi jangan jadikan diri kita di dunia ini adalah orang yang tidak akan mati-mati. Sehingga kita tidak mau melepas dunia. Kali itu pakai siji kai pelikut dunia, kai tinggal dunia. Kai tinggal. Mau tidak mau Monyo janji ke tu, dona tetap payah tertinggal. Tinggalkan dunia.
meninggal dunia. Meninggal dunia. Meninggal. Maka selagi masih hidup, manfaatkan kereta. Kereta itu dunia untuk berjamaah ke masjid. Manfaatkan kereta itu untuk membagi daging atau lain makanan sedikit kepada anak yatim dan fakir miskin. Jangan manfaatkan kereta itu membawa wanita yang bukan mahram kita. Jangan manfaatkan kereta itu untuk mengejar orang-orang yang susah mencari rezeki. Jangan manfaatkan kereta itu untuk nongkrong di warung kopi, main game, main judi online dan lain sebagainya. Sehingga semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akan kita pertanggungjawabkan. Kemana harta aku berikan kamu bawa? Kemana kamu pakai ketika di dunia? Oh jam sekian ya Allah, lebih dari pukul 8 mengah rumah, lonjak kedai kopi, nak beda-beda pupuk ke kedai kopi, nak main game. Jaga naruh main judi online ni ya Allah. Oh nombor kereta kenang. Umur tu je entah kaya. Anak ti Bungor Raya anak 3. Di Bungor Raya. Nana. Ditanya orang yang tinggal. Benkah dia. Kaji menyolam tuntunan agama lain main tasawuf, dah bedah buat kedai kopi pergi baca istighfar lagi tu. Karena dosa menolale pergi baca istighfar lagi tu. Astaghfirullahalazim. Dia dah bedah. Di samping dah baca bismillah dan selawat. Jadi oleh karena itu sesiapa yang lemah imannya akan terpikat dengan keindahannya lalu mencintainya, maka lupalah dia kepada Allah dan kepada akhirat yang semua orang kembali padanya. Orang yang lemah iman, dia akan terpikat dengan keindahan dunia. Yang kuat imannya, dia tidak akan terpikat dunia, dia akan teringat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya agar kita tidak terpesona dengan kecantikan dan keindahan dunia, kuatkan iman kita. Bagaimana iman itu kuat? Ingat selalu dari mana asal kita, kemana kita akan pergi, dan di mana kita akan ditempatkan nanti. Ingat mati, ingat asal kita, ingat mati, ingat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tidak akan terpikat dengan keindahan dan kecantikan dunia. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.